Oke, selamat datang. Kali ini untuk praktik kali ini kita akan menggunakan namanya Enterprise Architect. Ini adalah tampilan desktop dari Enterprise Architect. Kita bisa lihat ini adalah workspace-nya, ada di sebelah kiri ada tab browser, ini ada halaman start page-nya, ini ada property, dan ada menu, ada start, design, layout, develop, publish, simulate, specialize, construct, execute, configure, dan ada help dan lain-lain. Oke, untuk lebih jelas, untuk sebagai panduan, kita bisa menggunakan ini adalah help dari yang disediakan dari Spark sistemnya. Jadi ini ada keluaran dari Spark System, kita bisa pakai di sini. Ini sebagai contoh, misal seperti ini, kita pengen lihat user interface penjelasan apa saja sih menu-menu yang bisa dipakai di sini. Bisa dilihat di sini. Sini ada start page, ada Enterprise Architect Ribbons, toolbar, Enterprise Architect Windows, perspektif, portal, keyboard shortcut, customization lokal, dan segala macam. Bisa kita lihat. Ini contoh kita mau masuk ke ribbon. Ribbon itu adalah yang paling atas ini. Nah, ini dia. Ini adalah Enterprise Ribbon. Mari kita lihat penjelasannya. Masih menggunakan bahasanya, bisa kita lihat. Nah, itu tampilannya, add moving ribbon, segala macam. Penjelasannya ada start ribbon. Di sini ada desktop panel, collaborate panel, help panel. Nah, desktop panel di sini ada you can use desktop panel to access several correction windows. Provide that information about the model and activity. Jadi desktop ini digunakan untuk mengumpulkan dari beberapa panel yang bisa digunakan. Lalu ada collaborate. Nah, kita balik lagi, start ribbon. Lalu ada design ribbon. Nah, design ribbon ini digunakan untuk develop dan visualize dari model dengan membuat sebuah diagram. Nah, desain ribbon ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada model panel, diagram panel, elemen panel, impact panel, dan tools panel. Misalnya kita lihat ke model panel. Model panel ini dibagi lagi. Model panel yang ini menyediakan fasilitas untuk create, untuk membuat dan memanage folder. Nah, new model dapat ditambahkan beberapa paket. Di sini ada perspektif, ada model wizard, add, manage, specification manager, list view, dan gun view. Itu model panel. Lalu diagram panel. Diagram panel ini ada toolbox, diagram toolbox, add, manage, ada view as, silakan bisa dilihat nanti. Lalu ada elemen panel, editor, add, manage, dan behavior feature matrix. Dan masih banyak lagi bisa digunakan. Jadi kalau kita ada sesuatu tools yang baru digunakan, kita bisa menggunakan helpnya. Ini help kebutuhan online yang kita ambil dari sparksystem.com, karena kita menggunakan versi yang terbaru, yaitu versi 15.2. Jadi harus sering-sering kita lihat fungsi ini sebenarnya untuk apa. Jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, dalam Enterprise Architect ini bisa banyak digunakan untuk mengembangkan sistem yang berbasisnya menggunakan, nanti kita akan pelajari tentang UML gitu.
Unified Modeling Language. Nah, jadi tadi kita mulai. Kita di sini ada desain. Kita mau buat model. Lalu ada add layout, develop. Banyak sekali bisa digunakan. Nah, kita mau buat new. Kita mau buat layout. Atau bisa kita langsung bantuan dari creating project. Kalau di Enterprise ini pertama jangan lupa kita harus membuatkan nama projectnya dulu karena dia akan langsung menyimpan semuanya. Nah, ini kita coba arahkan buat data simpannya di dokumen. Kita buat ini namanya EA. Ini di sini kita kasih nama coba. Kita sudah masuk ke IA, kita sudah buat model baru. Nah, di sini ada model ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan diagram. Nah, bisa kita buat di sini. Oh, salah. Create new diagram. Kita bisa di sini. Kita add package dulu ya, kita membuat create diagram. Nah, yang muncul di sini, di sini ada muncul menu diagram. Jadi di diagram di namanya tadi package 1 bisa diganti sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Bisa sesuaikan gitu UML. Misal di sini UML itu kan nanti terdiri dari dua diagram. Yang pertama itu ada UML Structure Language dan UML Behavioral Language. Nah, yang structural bisa lihat di sini, ini ada package diagram, ada class diagram, ada object diagram, ada composite structure diagram, ada komponen dan ada deployment. Lalu untuk yang behavioral kita bisa lihat di sini. Ini ada use case, ada activity, ada state machine, ada communication, ada sequence, ada timing, ada interaction overview. Nah, ini yang bisa dipakai. Nah, nanti ini kita akan berkecimpung di sini. Ini contoh kita buat yang saya buat yang behavioral dulu. Kita buat yang use case. Oke, saya buat use case. Kita klik di sini. Nah, di sini mulai. Sekarang tinggal kita start page-nya, ini kita tutup dulu. Oke, kita buka Toolbox. Nah, Toolbox ini adalah tools yang disediakan untuk membuat diagramnya. Di sini ada aktor, use case, boundary. Nanti cara paling gampang untuk membuatnya tinggal seret sini, kita taruh di sini. Lalu ketika namanya, misalnya mahasiswa. Jadi nanti kita cari ini use case nya send kuliah. Lalu untuk hubungannya bisa ini, nanti kita pelajari bagaimana cara membuat hubungan antara masing-masing diagram. Nah,
Nah, ini sudah jadi. Ini adalah di paket 1 membuat, contohnya ini adalah membuat use case diagram. Nanti bisa diinikan lagi. Nanti apabila nanti di tengah jalan ditemukan kesulitan, kita bisa meminta bantuan. Yang pertama sekali yang bisa kita minta bantuan adalah dari dokumentasi yang diberikan oleh pengembangnya. Kita bisa lihat di halaman di Spark System Enterprise Architect User Guide yang 15.2. Nah, kita bisa lihat di situ ada fungsinya banyak. Terus juga nanti di Spark System ini juga ada menu namanya UML tutorial. Jadi nanti diajarkan apa itu UML dan segala macamnya, ada semua di sini. Bisa kita pelajari. Oke, sampai di sini. Ini adalah penjelasan singkat penggunaan dari Enterprise Architect. Saya harap apabila ada pertanyaan nanti tolong tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.